kita ini kan naiknya tidak berlipat-lipat banget, Mbak. Artinya masih relatif. Tadi ada perubahan kenaikan sedikit karena memang pada musim ini harga gabah relatif memang lebih mahal, terus dampak kenaikan BBM. Nah, kira untuk ke depan ini saya kira kami sudah coba menanyakan, mungkin nanti Pak Said bisa menambahkan, sudah ada perubahan harga di beberapa lokasi yang sudah mengalami penurunan karena memang pada bulan November Desember akan lagi banyak panen yang mungkin akan bisa menambah volume perdagangan beras yang beredar di Indonesia ini. Dan perlu saya sampaikan tadi, menambahkan dari yang Pak Said sampaikan bahwa stok yang tadi saya sampaikan ada 8 juta, kami sudah melakukan survei, Mbak, bahwa stok itu ada, bukan tidak ada. Jadi kami sudah mencoba melakukan survei bahwa dari proporsi dari stok yang ada itu rata-rata berada di rumah tangga petani, ada di rumah tangga konsumen, ada di rumah tangga produsen hampir 60%. Yang ada di Horeca, ada di Bulog, ada di penggilingan, ada di pedagang dan para pengepul. Jadi saya kira barang itu ada dan sudah terdistribusi dengan apa yang telah kami survei. Dan ini kami rencana akan melakukan survei ulang untuk akhir tahun, kondisi seperti apa sebaran dari cadangan beras nasional yang ada di masyarakat. Saya kira itu, Mbak. Baik. Terkait dengan harga, saya kira memang harus ada peran pemerintah dalam hal ini. Mungkin Bulog harus segera melakukan serap beras atau gabah petani, Pak, supaya memberikan istilahnya sentimen positif kepada pasar, sehingga otomatis karena dari segi produksi tidak ada masalah. Karena kadang harga itu kan pemicu tidak hanya karena stoknya tidak cukup, tetapi karena ada isu-isu yang mempengaruhi harga di pasar. Baik, Pak Ismail, tapi ini kan BPS memperkirakan luas lahan panen pada tahun 2022 ini akan bertambah 1,87% ya Pak. Tapi di sisi lain, Betul. Serikat Petani Indonesia ini justru mengaku produksi panen ini turun karena terkendala cuaca dan juga berkurangnya pupuk subsidi Pak untuk saat ini. Realitanya di lapangan seperti apa Pak Ismail? Baik, kami sudah pernah coba menanyakan ini Pak. Kami juga ada semacam beberapa tim di kami ini di tanaman pangan yang tiap bulan kita rapat, kita ada KTNA, kita ada ketua perpadi, kita ada LO IRLI yang ada di Indonesia, kita kumpulkan untuk membahas kondisi perpadian nasional kita. Termasuk tadi masalah pupuk, kami sudah sampaikan, ditanyakan gimana masalah pupuk ini. Teman-teman KTNA sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan pupuk ini. Karena memang walaupun relatif harganya mahal, tetapi petani masih bisa membeli dan memang beberapa lokasi ada yang mengalami istilahnya kena hama penyakit. Tapi secara umum data BPS itu kan data yang sudah dilakukan berdasarkan beberapa artinya pegawai atau staf yang memang melakukan ubinan, melakukan prediksi terhadap hasil produktivitasnya. Secara nasional kita produktivitas malah kita naik pada tahun ini. Sehingga memang tadi disampaikan satu sisi kita ini selama ini memang penggunaan pupuknya bagi petani memang masih relatif berlebihan, sehingga dengan kondisi pupuk yang begini pun sebenarnya padi masih bisa berproduksi dengan maksimal. Itu Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Ismail. Sekarang kita ke Pak Said. Pak Said, ini kan pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan pembelian gabah ya Pak, atau beras petani oleh Perum Bulog hingga stok CBP mencapai 1,2 juta ton setara beras. Bagaimana KRKP menilai urgensi target stok beras ini Pak? Ya, saya kira jadi satu hal yang penting juga kita menyiapkan cadangan yang cukup ya, karena bagaimanapun pengaruh dari pangan ke inflasi ya kita tahu cukup kuat ya. Jadi kalau ini harus betul-betul dijaga ketersediaannya ketika terjadi letupan harga dan seterusnya, segera lakukan operasi pasar gitu untuk menghindari dampak yang lebih lanjut. Untuk kita kan nggak pengen juga kayak di Inggris misalnya terakhir yang diberitakan ya, bagaimana harga naik, inflasinya jadi naik dan ada situasi yang kurang menguntungkan bagi warga negaranya. Nah, cadangan pangan di Bulog harus dipastikan memang ada. Saya kira langkah untuk mendorong Bulog dengan memberikan penguatan misalnya fleksibilitas pembelian dan seterusnya itu sesuatu yang wajar dilakukan dan harus.
Tapi dalam jangka panjang saya kira tadi saya justru ingin mendorong menilai ulang HPP-nya. Jadi kalau HPP-nya dinaikkan mungkin nggak persoalan ini tahun depan masih bisa dikurangi ya resikonya. Karena kalau insidensial kayak gini nanti tahun depan harganya naik lagi ya semoga ya kita tidak sedang berpikir negatif. Tetapi kalau misalnya ada situasi yang sulit lagi Bulog nggak dapat gabah atau berasnya, kita akan pada situasi yang sama lagi gitu. Nah kalau di adjustment HPP-nya mungkin sejak MT1 tahun depan Bulog udah bisa lebih cepat ya banyak dapat serapan gitu.